Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Mohon maaf, tadi saya sudah sempat live sebentar, tetapi kemudian putus. Saya habis kena PL, saudara. Saya pakai laptop tadi. Saya mencoba live dengan menggunakan background menarik menurut saya, gitu kan. Tapi saya kena PL, itu tidak masalah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan menarik bagi teman-teman sekalian, yaitu adalah terkait bela negara dan bela bangsa. Semangatnya adalah membela bangsa dan membela negara dengan cara kita masing-masing tentunya, gitu ya. Mari kita membela bangsa dan negara dengan cara kita masing-masing. Caranya bagaimana? Ya memulai dari diri sendiri. Tetap memulai dari diri sendiri. Jangan suruh orang lain untuk berbuat baik jika kita sendiri tidak berbuat baik. Jangan suruh orang lain untuk berbuat positif jika kita tidak berbuat positif. Jadi kasih contoh orang lain berbuat baik, gitu ya. Beberapa hal yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat mendasar adalah yuk kita gelurakan semangat. Terima kasih atas ininya teman-teman, atas hadiahnya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, mari kita gelurakan kepada diri kita juga kepada masyarakat luas untuk membela bangsa dan negara. Caranya adalah pertama ini, lihat sesuatu itu berdasarkan diri kita. Kalau menurut kita pemberian suap itu halal dan menguntungkan, maka tidak apa-apa, ikuti saja. Tapi kalau menurut kita suap itu merugikan, maka hendaknya mulai dari diri kita sosialisasikan, kita budayakan mulai dari diri kita untuk tidak membudayakan suap. Begitu. Mulai dari diri kita. Jangan orang lain, diri kita dulu. Jadi mari kita mengajak kepada semua orang untuk anti suap, begitu. Anti jangan mudah dijual idealisme kita. Jadi ketika nanti pemilu ada orang membeli kita, jangan. Nah, begitu. Jadi kita mesti serius untuk berjuang ini. Mulai dari diri kita. Tapi kalau kita masih suka menyuap, suka disuap, ya jangan berpikir Indonesia akan lebih baik. Jangan berpikir negara kita akan lebih baik. Mustahil itu. Jadi dimulai dari diri kita. Jangan menunjuk orang lain, jangan menyuruh orang lain. Jangan meminta orang lain untuk lurus kalau kita sendiri busuk. Mulai dari diri kita sendiri. Barangkali apa yang saya ajakkan ini tidak menarik bagi banyak orang. Saya tahu itu. Tapi saya harus mengajak. Ayo, mari kita bergerak. Mari kita mulai dari diri kita. Pertama, gerakkan no suap. Pertanyaan kemudian, masyarakat kemudian bertanya, kalau kita tidak menyuap, kita tidak dilayani. Justru itulah kita manfaatkan no viral, no justice. Tanpa viral, barangkali keadilan tidak berjalan, begitu. Maka pada sisi manapun ketika negara kita, alat negara kita, infrastruktur negara kita berkewajiban melayani kita, maka kita semangat untuk membudayakan no suap. Bagaimana jika mereka memaksa kita suap untuk menyuap?
kita lawan mereka. Caranya bagaimana? Caranya adalah bisa kita rekam video, bisa kita narasikan, lalu kita sebar berbagai bentuk berbagai bentuk pelanggarannya ya. Bagaimana mereka mengarahkan agar kita bisa nyuap, itu mesti kita sosialisasikan. Sehingga apa? Ya, pelan-pelan gitu kan ya, budaya menyuap itu akan hilang. Tidak mungkin hilang kalau kita yang mendorong untuk terjadinya penyuapan di negeri ini. Itu ya. Tidak akan berubah budaya suap itu jika kita sendiri itu membudayakan suap itu. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk membudayakan tidak mau menyuap. Saya yakin, jika semua variabel dalam negara ini kemudian kekeh tidak mau menyuap, semuanya akan menurunkan tensinya. Berapa orang sih saudara-saudara mereka yang menjadi alat negara? Banyakan mana dengan yang dilayani? Itu harus kita hitung. Tidak usah takut. Nanti takut tidak dilayani. Maka kita meluluhkan diri. Jangan begitu caranya. Jangan kemudian menggunakan dalil begini. Kita ini harus menjadi orang yang sabar. Itu tidak orang yang sabar namanya. Tidak mau membangun bangsa. Wong kemungkaran kok kemudian dibiarkan. Mereka-mereka yang membudayakan suap, membudayakan membeli suara dan sebagainya, itu mereka mengajak kepada kemungkaran. Lawang begitu kok kemudian mau ditolerir. Ya kita yang harus melawan. Kita ini punya kekuatan untuk melawan. Kita nggak punya kekuasaan misalnya finansial nggak punya, jabatan nggak punya. Ya sudah, kita menggunakan medsos ini, kita menggunakan digital ini untuk melawan kedzaliman di negeri ini, untuk melakukan perbaikan di negeri ini agar semakin baik. Caranya dimulai dari diri kita. Jangan begini mentalnya, ngapunten. Jangan kita ini bermental anjing, ya. Serius. Jangan kita ini bermental anjing. Bagaimana anjing itu? Anjing itu bapak-bapak, saudara-saudara, jika sudah dikasih tulang, dia diem. Jika tidak dikasih tulang, dia menjalak luar biasa. Nah, kita jangan begitu. Kita berbicara tentang kebenaran, kita berbicara tentang keadilan. Kita ingin menegakkan kebenaran. Tapi ketika kita sudah dikasih jabatan, kita sudah dikasih uang, kita sudah dikasih proyek atau material lainnya, kita menjadi diam. Nah, tidak begitu. Itu bukan ini kita, gitu ya. Bukan model kita, gitu ya. Bukan tipikal kita, gitu. Jadi tipikal kita bagaimana? Ya mestinya kalau memang sesuatu kita berjuang untuk apa sih? Jangan berpikir kita akan sejahtera kalau kondisi globalnya masih tidak. Kecuali kita mau nakal. Atau kita ingin memanfaatkan urusan suap misalnya. Kita membiarkan suap karena kita kemudian memanfaatkan dapat sesuatu di unsur suap itu. Maka ya wajar saja kalau kita kemudian menikmati itu, karena kita juga memanfaatkan momentum suapisme tadi itu. Gitu ya. Jadi siapa nih yang mau
Ada yang mau naik nih? Ada yang mau naik? Kalau mau komen nanti saya naikkan ya. Halo Bang Danis Alfiando. Terima kasih sudah masuk di room saya, Bang Danis. Yuk kita diskusi Bang Danis. Diskusi tentang bagaimana membangun bangsa ini Bang Danis. Dan saudara-saudara yang lain. Yuk kita diskusi tentang membangun bangsa ini agar tanpa suap pemimpinnya benar. Begitu ya. Saya tidak ingin terjebak kepada siapa yang mimpin ya. Saya tidak ingin terjebak pada partai apa ya. Saya tidak ke sana ya. Saya tidak ingin mengarahkan ke sana. Saya ingin diskusinya adalah diskusi nilai, bukan diskusi siapa ya. Ya, saya tidak ingin diskusi pada wilayah nanti kita dipilih oleh, tidak, saya tidak kampanye ke siapapun, kampanye untuk siapapun tidak. Saya hanya ingin mengajak kepada kita semua untuk berjuang membangun bangsa. Membangun bangsa itu, saudara, tidak harus kita menjadi pejabat, saudara. Terima kasih mawarnya, Bang Denis. Terima kasih. Membangun bangsa itu tidak harus kita menjadi pejabat. Membangun bangsa itu tidak harus kita menjadi apapun. Tapi kita menjadi masyarakat biasa ini, yang tanpa kepentingan ini, yang tanpa embel-embel apapun ini, kita bisa berjuang. Caranya bagaimana? Sederhana. Kita mesti berani dong. Dan kita mulai dari diri kita. Jangan kemudian, beda kasus ya. Kalau orang pengen selamat dewe, berjuang membangun bangsa itu tidak bisa menjadi orang egois. Orang egois itu bagaimana? Orang egois itu orang yang penting saya sudah selamat. Tidak bisa begitu. Berjuang membangun bangsa itu, kita mesti fokus dan serius. Fokus dan serius untuk berjuang bersama-sama. Tidak bisa kita berjuang sendiri-sendiri untuk bangun bangsa ini, tidak bisa. Karena apa? Barangkali ya sering kita lihat ya, macam-macam yang itu tidak pas gitu. Misalnya banyak suap begitu ya. Orang ngurus apa-apa mesti dipersulit. Orang ngurus apa-apa mesti rumit. Harus ada tangga ini, tangga ini. Tidak fair, tidak transparan. Ya oke lah saudara-saudara. Ada beberapa titik yang kita memaklumi subjektivitas itu. Tetapi ada beberapa titik yang tidak boleh subjektif. Ada beberapa titik yang mesti objektif, namun tidak semuanya mesti objektif. Begitu ya. Begitu pula terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik ini mesti ada standarnya. Pernahkah kita berpikir standar dari pelayanan publik itu apa? Contoh, Anda ngurus surat. Surat apa saja? Ngurus KTP, KK, surat tanah, kemudian SIM, STNK dan sebagainya. Dokumen-dokumen yang itu kemudian ada hubungannya dengan negara. Itu pasti, saudara, ada aturan nominalnya. Oke, Pak Agus Leo, terima kasih. Negeri ini sudah kronis, Bang. Ucapan kita hanya sekedar lewat seperti kentut. Jangan pesimis begitu, Bos. Jangan pesimis, Bos. Kita ini sebagai anak bangsa, kita ini harus berjuang maksimal. Bagaimana kalau kita cuek-cuek saja? Tidak bisa, Bos. Kita mesti berjuang. Caranya gimana? Prinsipnya adalah
bongkar viralkan, bongkar viralkan, bongkar viralkan. Begitu. Itu prinsip dasarnya begitu. Jika kita mau, semua orang mau mengurai tentang kebobrokan di negeri ini, ketika dia menemukan sesuatu, maka ya kita tinggal menunggu saja langkah selanjutnya bagaimana. Saya yakin di negara ini, di samping memang ada orang-orang yang kemungkinan orang itu adalah niatnya tidak membangun bangsa, tapi merongrong bangsa, masih banyak orang-orang yang baik. Maka kita harus bersekutu dengan orang-orang yang baik itu. Demonstrasi, nah susah bang. Kita rakyat cenderung masing-masing dan tidak bisa benar-benar bersatu. Begini Bang Leo, kalau yang Anda maksud bersatu itu adalah bersatu untuk mendukung calon tertentu, itu memang sulit. Tidak mungkin. Dan saya juga tidak mengajak begitu. Tapi ketika bersatu kita adalah bersatu tentang visi kita, bersatu tentang bagaimana kita mesti membenahi bangsa ini, bukan oleh siapa, tapi bagaimana, maka saya yakin itu sama. Di era demokrasi, jangan kemudian kita berpikir dengan dipimpin oleh si A akan bagus, dengan wakil rakyat si B akan bagus, dengan partai X akan kemudian, mereka itu satu-satu bang. Betapa indahnya kalau kita di partai A, sama di partai B, lain di partai C, begitu ya. Kemudian semuanya visinya sama, untuk membangun bangsa dengan baik dan benar. Maka dengan begitu akan betul-betul menjadi baik. Tapi kalau semuanya berpikirnya adalah bagaimana gue bisa dapat nama, habis. Maju menjadi calon tertentu di negeri ini, majunya bukan berpikir tentang bagaimana masyarakat, tapi bagaimana saya merampok. Kok bisa begitu? Loh iya, kalau ada orang yang kemudian maju pada kontestasi macam-macam ini, kemudian mikirnya adalah saya mesti keluarkan uang berapa, saya membeli berapa, kemudian nanti saya dapat bagaimana. Sudahlah, jangan pernah berpikir bahwa negeri kita akan semakin baik. Karena cara berpikirnya sudah begitu. Nah, kita masyarakat kemudian berpikir begini, mereka juga cari pekerjaan kok, saya juga bagaimana saya mendapatkan sesuatu dari mereka. Double salahnya itu. Maka jika kita masih berpikir bahwa memilih calon pemimpin itu kita harus mendapatkan sesuatu dari mereka secara finansial, maka itu adalah kesalahan fatal juga. Yang pas adalah, mari misalnya kalau kita ingin memilih pemimpin, wakil rakyat atau apapun gitu ya, kontrakkan kontrak politik dan mereka akan membawa ide kita, akan membawa visi-visi perbaikan bangsa ini. Kontraknya begitu, bukan kontrak saya dapat apa. Kalau kontrak saya dapat apa, sudah banyak yang melakukan itu. Kira-kira sudah banyak yang melakukan itu. Nah kalau kita begitu juga, kita mau bersama-sama ikut merampok bangsa ini, ikut merampok aset negara ini, kita mau membebani bangsa ini dengan hutang lagi. Ayolah. Nah, realitanya yang berjalan saat ini memang seperti itu, dan kita rakyat cenderung sepetir-setir, Mas Agus Leo. Saya ini kan tidak berbicara tentang saat ini. Saya ini sedang berbicara, mari kita membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Saya yakin bangsa Indonesia ini dari dulu hingga kini sudah mengalami perbaikan-perbaikan. Meskipun belum signifikan. Tapi saya yakin jika kita masyarakat ini mau serius, kita akan mampu untuk melakukan itu. Cuman itu tadi kawan, saudara-saudara sekalian, tidak bisa sendirian. Kalau sendirian, ya tidak bisa ngapa-ngapain kita. Saya mau teriak sampai leher putus, tidak ada masalahnya, tidak akan ada dapatnya. Jadi
menurut saya kita bisa melakukan ini dengan berjamaah. Dan saya tidak pernah mengajak jamaah yang saya maksud bersama-sama, yang saya maksud saya tidak pernah mengajak untuk satu golongan, satu partai, satu calon, satu apa. Enggak, saya enggak begitu. Perjuangan kita adalah perjuangan visi, perjuangan nilai, perjuangan membangun bangsa. Partai opo wae monggo, calon sopo wae monggo. Saya enggak di sana. Itu sudah wilayah-wilayah ini ya. Saya enggak di sana. Saya hanya mengajak kepada saya dan saudara-saudara semuanya untuk bersama-sama. Bahasa saya adalah jihad digital, membangun bangsa ini. Caranya mulai dari diri kita. Betapa banyak di luar sana. Sekedar cerita ini, saya beberapa kali, saudara, ngurus sesuatu, kemudian orangnya bulet begitu. Apakah saya menyerah? Oh tidak. Saya keluarkan kamera, saya tanya, saya dari pers. Bolehkah saya tanya, aturan tentang ini bagaimana? Ternyata mereka juga grogi juga. Tapi kita mesti fair. Ketika mereka baik ya kita sampaikan baik, ketika mereka tidak baik ya kita sampaikan proporsional. Jangan kemudian begini, ketika kita menemukan sesuatu kekurangan, kemudian kita melakukan serangan serius, kita membongkar apa-apa, kemudian mereka mendekati kita. Mas, Mbak, sudahlah, jangan rame-rame. Kita pakai ini ya, gitu kan ya, jangan rame-rame. Kemudian kita bilang iya. Nah, ketika bilang iya ini, mental kita sama dengan mentalnya anjing tadi itu, yang saya katakan tadi itu. Anjing itu saudara, dia akan luluh ketika dikasih tulang. Nah, kita jangan begitu. Ada lagi model lain. Ketika belum dapat kekuasaan, kan begitu. Dia seolah-olah pro masyarakat. Belum dapat apa, seolah-olah paling ngurusi bangsa ini. Apalagi kalau misalnya dia berbasis agama misalnya. Oh, paling agamis, paling jiwa raga dan sebagainya. Ternyata setelah mendapatkan, ini misalnya ya, setelah mendapatkan kekuasaan, mereka tidak lebih busuk dalam mengeruk daripada yang lain. Nah, seperti ini. Maka ketika kita bicara membangun bangsa itu dimulai dari diri kita. Jangan kemudian saya yang cerita teriak sekarang ini ketika suatu saat tidak tahu tahun berapa ya, kemudian ikhtiar kemudian pas untung dapat gitu ya, kekuasaan atau apa gitu ya. Kemudian oh ya, tak jelaskan biar tidak salah paham ya. Saya bukan caleg ya. Saya bukan calon legislatif ya. Ya, biar tidak gini. Oh, ini mau kampanye. Enggak, saya tidak calon legislatif. Ketika kemudian kita sudah dapatkan sesuatu, kemudian justru kita lebih ganas cara merampok kita daripada orang lain. Kita rampok untuk kelompok kita buka keran untuk keluarga-keluarga kita, gitu ya. Orang yang tidak sevisi dengan kita, yang tidak, bukan sevisi, sekepentingan dengan kita fitnah macam-macam. Ya kalau perilaku kita gitu kan sama saja dengan mereka-mereka yang selama ini kemudian kita anggap misalnya penghancur bangsa. Misalnya begitu. Siapa saja penghancur bangsa? Ya siapa saja yang mentalnya tidak benar. Saya tidak bicara personal ya. Ini bicara nilai. Kembali lagi kepada tadi ya. Ada salah satu tokoh di acara ILC dulu
menyampaikan bangsa ini Tuhan pun tidak ditakuti. ILC itu menarik, Bang. Oke. Cuman kita tidak bahas itu ya. Ya, tapi intinya begini. Ya, terbukti sumpah jabatan saja dilanggar. Tapi begini, kita ini jangan putus asa. Lah kalau kita begitu kan sudah putus asa. Jangan putus asa, Bang. Jangan putus asa, saudara. Ada tokoh yang berulang kali jatuh tapi dia bangkit lagi. Untuk semangat kebangkitannya itu, saya salut. Saya angkat topi dengan beliaunya. Untuk urusan semangat ya. Untuk urusan lain belum tentu saya. Jadi, saya sangat hormat kepada siapapun yang kemudian semangat berbangsa dan bernegaranya itu luar biasa. Begitu. Saya sangat hormat dengan orang-orang begitu. Dan saya banyaklah tokoh-tokoh yang kemudian menginspirasi diri saya. Tentu manusia tidak ada yang sempurna, Bang. Tentu manusia tidak ada yang sempurna. Maka mesti tidak bisa kalau saya kemudian hanya sendirian, tidak bisa. Kita mesti banyak orang. Ada sesuatu yang menarik hari ini, yang mesti masyarakat kawal secara serius. Serius. Begini, di pojok-pojok kota, seluruh Indonesia kira-kira, kalau saya biasa di Pasuruan ya, yang saya lihat hanya Pasuruan ya. Iya, penyakit bangsa ini adalah pemberantasan korupsi secara besar-besaran. Loh, saudara, bagaimana mau memberantas korupsi kalau ketika mau maju jabatan tertentu, mereka mesti mengeluarkan operasional. Mereka mesti membeli masyarakat, misalnya. Misalnya begitu. Maka jangan bermimpi deh. Korupsi ini bersih. Kalau ketika orang-orang mau menduduki jabatan tertentu, itu mesti mengeluarkan duit untuk membelinya. Bahasa saya membeli ya. Jangan bermimpi dong. Itu namanya mimpi di siang bolong. Beda lagi. Kalau ada orang yang kemudian dia tidak butuh jabatan, kemudian masyarakat yang mendorong, yuk kita dorong siapa ini untuk menjadi apa begitu. Nah, kalau begitu kira-kira, cuman yang begitu itu kan berapa orang sih? Dari sekian banyak, maka tidak salah kalau korupsi semakin menggila, selama modelnya ya masih bisa dalam tanda kutip membeli jabatan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada lagi saudara yang kemudian serius untuk mesti kita sikapi, yaitu problem hari ini. Saya salut dengan Bawaslu yang memberikan himbauan kepada ASN, TNI, dan Polri untuk netral. Terhadap himbauan itu saya hormat. Yang saya pertanyakan, bukan saya tanyakan ya. Kalau saya tanyakan itu kan berarti saya tidak paham. Tapi kalau saya pertanyakan itu berarti ada question mark gitu. Ada sesuatu yang menurut saya wajar-wajar tidak wajar. Apa itu? Himbauan ini apakah serius atau sekedar lip service saja? Saya tidak bermaksud menjatuhkan Bawaslu. Tidak ada maksud untuk sana sama sekali. Tapi kajiannya adalah apakah himbauan ini memang betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak? Terhadap seseorang yang punya kekuasaan luar biasa. Saat ini saya suka
pergerakan nyata dari seorang tokoh bangsa, yaitu Pak Mahfud MD. Oh, kalau itu sama. Saya salut dengan beliaunya. Cuman kalau hanya seorang beliau kan tidak bisa apa-apa itu. Pak Mahfud MD itu tokoh yang luar biasa. Tokoh yang luar biasa. Menurut saya begitu. Termasuk tokoh yang luar biasa. Banyaklah tokoh-tokoh luar biasa, Mas. Kita punya dulu Pak Mar'i Muhammad. Itu juga tokoh luar biasa. Ada lagi insinyur siapa? Sutami ya, yang membuat bendungan Sutami Karangkates itu juga tokoh luar biasa. Ada lagi Pak Hatta, itu juga tokoh-tokoh luar biasa. Ada lagi Baharudin Lopa, itu juga tokoh-tokoh luar biasa. Yang tidak saya sebut bukan berarti kemudian tidak luar biasa, tapi ini adalah yang saya sebut tadi adalah yang terlihat gitu ya. Kita tahu agak detail lah dengan beliaunya, terpublikasi agak detail. Saya yakin yang selevel juga banyak, cuman kita tidak melihat saja. Kita tidak sempat melihat detail saja. Gitu. Cuman saudara-saudara, kembali lagi ke tadi ya. Kalau negara ini mau serius melalui Bawaslu dan lembaga-lembaga di sekitarnya mau menertibkan independensi, netralitas ASN, TNI, dan Polri, yuk kita lihat bersama-sama. Saya ingin melihat serius. Ayo masyarakat kompak melihat ini semuanya. Ingat ya, ASN, TNI, Polri dilarang berpolitik praktis. Nah, kita kaji dulu politik praktis itu sebenarnya kayak gimana. Begitu. Saya kembali cerita. Pada suatu masa, untuk diketahui, usia saya sudah 40 lebih ya. Saya ikuti pemilu itu sudah beberapa kali. Saya juga merasakan masa di mana ketika mau ngurus surat sesuatu, waktu itu saya masih SMA kalau tidak salah. Ngurus sesuatu itu harus kita berafiliasi dengan partai tertentu, begitu. Saya juga pernah merasakan di dalam kelas sekolah, itu guru saya itu menyampaikan bahwa kita harus ikut partai ini karena partai inilah yang beri kita makan, begitu. Penyesatan terhadap masa anak didik waktu itu. Waktu itu saya termasuk ya belum seberani sekarang untuk ngomong. Barangkali kalau sudah terbangun mental seperti sekarang, saya barangkali akan ceria juga. Dulu pernah begitu. Nah, kembali lagi terhadap himbauan Bawaslu tadi. Ya. ASN, TNI, dan Polri hendaknya netral. Emang yakin? Emang yakin? Begitu. Kenapa saya katakan emang yakin? Pernahkah saudara-saudara masuk dalam sebuah lingkungan pekerjaan yang di situ dimasukkan dalam forum yang pekerjaan ini sebetulnya dilarang untuk melakukan politik praktis? Apa yang dilakukan? Nah, semua dimasukkan forum, dikunci pintunya, handphone dirampas, kemudian disumpah diarahkan untuk membela tertentu. Biadab enggak? Biadab itu menurut saya. Hari ini masyarakat mesti berani untuk melawan yang begitu-begitu itu. Kalau memang pilihannya sama, enggak masalah sih. Pilihannya sama, enggak masalah sih. Saya memilih X, kemudian ayo Z mendukung ini. Oh, enggak masalah. Itu kan hak demokrasi kita. Boleh dong begitu.
Ayo ngajak orang, boleh dong, itu kan hak kita. Tapi kalau sudah ada pemaksaan, apalagi pakai embel-embel begitu-begitu itu mesti kita lawan habis. Bongkar, hancurkan yang begitu-begitu itu. Caranya, mulai dari diri kita. Kita mesti punya keberanian. Mereka butuh makan, kita juga butuh makan. Kalau hancur sama-sama, kita mesti mati sama-sama. Jangan ada fitnah. Maka dibutuhkan keberanian, dibutuhkan orang gila, dibutuhkan orang nekat untuk membangun bangsa ini. Dari para mereka-mereka siapapun yang melakukan perampokan terhadap bangsa ini, baik secara biasa maupun secara struktural. TSM, terstruktur, sistematif, dan masif. Banyak cara. Itu harus serius kita bongkar itu. Kalau tidak ada yang mau, semua mikir, lah wong saya masih butuh makan. Kan repot kalau begitu. Kalau saya ngomong kan saya nggak dapat pekerjaan. Kalau saya cerita nanti kan ada teman lain yang tergusur. Ini kan urusan bersama. Loh sebetulnya iyalah kita butuh makan semuanya. Cuman jangan kemudian membajak yang tidak seharusnya. Misalnya ASN golongan tertentu atau kelompok tertentu begitu, atau lembaga ASN dinas tertentu atau departemen tertentu misalnya, mengarah ke Mr. X begitu ya. Kemudian mengatakan di situ bahwa di sini ini jika tidak ke Mr. X akan bla 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 bla. Apa namanya itu? Itu membajak itu namanya. Membajak ASN untuk kepentingan politiknya. Begitu pula terhadap TNI dan Polri. Kalau ada begitu, kejadian begitu, ada laporan tentang begitu, emang serius mau ditindak? Kalau ada begitu emang serius mau ditindak? Itu pertanyaan sederhana bagi negara kita. Masyarakat mesti serius menyikapi yang begitu-begitu itu. Jika masyarakat tahu yang begitu-begitu itu, masyarakat mesti serius menyikapinya. Dengan apa? Kekuatan medsos. Jangan takut. Mau berjuang kok takut. Katanya ingin membangun bangsa. Katanya pembangun bangsa ini saya mempertaruhkan jiwa raga saya. Tapi ditodong. Ini namanya ditodong sedikit, diintimidasi sedikit sudah mundur. Ini namanya berani mati tidak berani lapar, saudara. Berani mati tidak berani kehilangan jabatan. Repot. Itu masih termasuk egois, saudara. Karena apa? Yang dipikir dirinya. Tidak berpikir orang banyak. Tuh, betapa banyak tuh masyarakat itu yang terugikan oleh langkah kita, misalnya. Itu harus dipikir. Kalau egois, maka berpikirnya yang penting saya sudah aman. Itu berpikir egois. Nah, mari kita berpikir tidak egois. Tidak bisa, saudara, kalau kita berjuang sendiri. Tidak bisa itu. Kita mesti berjuang bersama-sama. Ya. Berjuang bersama-sama dengan ya secara kelompok, dengan diri kita maupun dengan banyak orang ya. Kita mesti berjuang bersama-sama. Dan ini serius. Saya sangat mengharap sekali gerakan-gerakan masyarakat ini bukan untuk memberontak ya, untuk membangun bangsa. Saya termasuk orang yang tidak suka memberontak. Tapi bentuk kecintaan saya terhadap bangsa ini adalah ya dengan mengajak teman-teman semuanya untuk bergerak. Demo. Mari kita demo menggunakan digital. Tidak harus kita turun jalan teriak. Tidak.
kita buka saja berbagai bentuk kecurangan di negeri ini, kekurangan di negeri ini, kita buka saja, kita viralkan. Insya Allah, jika itu yang kita lakukan, akan berubah. Berapa kasus sih, saudara-saudara, yang ketika viral itu berubah kasusnya? Saya yakin banyak. Adakah yang ingin naik, ingin diskusi? Kalau iya, komen dulu. Nanti bisa saya naikkan. Saya kan bingung. Saya belum pernah live ya yang bersama-sama ini gitu ya. Belum pernah ya. Makanya saya kalau ada yang mau diskusi naik, monggo. Saya sangat terbuka. Tetapi mau bagaimana dulu begitu. Yang sangat menarik hari ini adalah ya saya mengajak kepada diri saya sendiri juga kepada saudara-saudara semua. Ajakan saya hanya satu. Yuk membangun bangsa ini, gitu ya. Yuk membangun bangsa ini. Saya semekir, betul. Mulai dari diri kita, betul. Agus Leo, nggak bisa kita menyuruh orang lain. Coba, saudara Agus Leo, kita ngurus surat ke tempat tertentu, gitu ya. Kemudian kita melihat antrinya panjang. Kemudian kita nempel orang situ, kemudian kita nyuap, cepatkan ini. Kita tidak jauh lebih jahat. Kita jauh lebih jahat dari para mereka apa? Kalau saya katakan makelar ya, atau apalah namanya. Kita benci politik karena politik itu membeli sesuatu. Tapi kita melakukannya. Kita berafiliasi dengan seorang calon dengan kontrak adalah kalau dia jadi kita dapat proyek. Maka kita berbusa-busa kepada orang lain untuk mengajak mereka bergabung kepada partai tersebut, kepada calon tersebut. Sekedar untuk mendapatkan uang operasional, sekedar untuk mendapatkan proyek, sekedar untuk mendapatkan kekuasaan lanjutan. Tanpa berpikir orang yang kita ajak ini dapat apa. Itu kan ngeri. Berarti kita sendiri yang rusak mentalnya. Maka kalau ingin berbuat baik, mulai dari diri kita. Diajak ke partai A, diajak ke sana. Enggak, saya enggak mau misalnya. Saya pengen partai Y, partai Z, partai apa. Kenapa? Saya mencari yang begini. Saudara Agus Leo dengan saya boleh saja berbeda. Iya kan? Sangat boleh, kenapa tidak? Negara demokrasi. Boleh. Tapi semangatnya kan sama. Semangat membangun bangsa, bukan semangat merampok bangsa. Itu kan jadi masalah. Tinggal sekarang kita petakan masing-masing kita. Menurut persepsi kita. Mana-mana saja yang kira-kira semangatnya membangun bangsa. Dan mana-mana saja yang semangatnya merampok bangsa. Kita semua punya mata, punya rasa masing-masing. Silahkan dipetakan masing-masing. Saya tidak akan mengarah ke personal, karena itu wilayahnya sudah berbeda. Kita semua punya objektivitas. Kita semua punya subjektivitas. Kita punya rasa. Berbekal itulah kita bisa berjuang. Memulai perjuangan dari diri kita sendiri. Nanti Mas Agus, berbagai live ini mesti biasanya saya record ya.
saya masukkan ke salah satu channel medsos saya yang lain, yang itu terhubung ke sini, yang terhubung ke akun sini. Jadi kalau pengen ngelihat hasil live ini, nanti di sana juga lihat. Begitu. Jadi cuman kayaknya yang ini komen-komen ini tidak tampak gitu kan ya. Tapi ini menarik. Apa yang saya lakukan ini, saudara-saudara, adalah sebuah ikhtiar. Sebuah ikhtiar untuk membangun bangsa. Loh ya, musuh kita oknum-oknum yang bobrok, Bang. Yang bobrok mentalnya. Yang jadi problem sekarang 1000 banding 1, Bang. Mikirnya jangan begitu. Ya, itu berarti jenengan berpikirnya adalah pesimis. Yuk kita berpikir optimis. Saya sederhana mikirnya. Saya setback ke belakang. Barangkali saya ini kalau orang-orang yang tidak suka sama saya anggap saya akan dianggap orang yang sangat radikal begitulah. Atau apalah, intoleran atau apalah. Tapi terserah lah yang penting saya semangat saya membangun bangsa. Fitnah apa terhadap saya silahkan. Ya, fitnah apa terhadap saya silahkan saja. Yang penting setiap hari aktivitas saya adalah aktivitas membangun bangsa, tidak yang lain. Tidak merusak bangsa. Ya. Kalau kita kembali ke belakang, ingat perjuangan Rasulullah, semangat untuk mencerdaskan bangsa waktu itu perbandingannya luar biasa, Mas. Itu dimusuhi nggak karu-karuan itu. Nah, kalau dibandingkan dengan kegiatan kita hari ini, tidak ada apa-apanya. Kita masih bisa bekerja, tapi masih bisa beraktivitas. Kita hanya perlu berani saja. Terima kasih. Niat mulia ini, mari semua sama-sama memiliki seperti ini. Saya juga manusia biasa. Saya yakin saya juga punya kekurangan. Dan banyak. Saya bukan manusia sempurna yang tanpa kekurangan, Bang. Saya juga manusia yang pasti punya kekurangan. Bukan kira-kira, pasti saya punya kekurangan. Yang bisa jadi saya tidak bisa meraba kekurangan saya. Mari, saudara-saudara sekalian, kita bergerak serentak, semangat membangun NKRI, membangun bangsa ini, dimulai dari kita, dimulai dari gerakan kita, dimulai dari semangat kita, dimulai dari visi kita. Visi kita adalah membangun bangsa. Jangan salah visi, kita berjuang untuk merampok bangsa misalnya. Jangan begitu. Jadi apapun yang kita lakukan, niatnya adalah membangun bangsa. Membangun bangsa tidak harus menjadi pejabat, saudara. Tapi termasuk memperbaiki diri kita, mulai dari diri kita. Ya, membangun bangsa itu mesti dimulai dari diri kita. Kita menyuruh orang lain baik, kita sendiri busuk kan sama saja bohong. Sarannya simple, mulai dari kita. Kita mengatakan si A itu jelek, ternyata kita lebih jelek. Kan repot. Maka perbaiki diri kita dulu. Ya, sambil kita meneriakkan, yuk sama-sama menjadi semakin baik. Tapi ingat, saudara-saudara, semangat membangun bangsa dengan dimulai menggelorakan. Yuk, mulai dari diri sendiri. Yuk, jangan berdayakan suap. Yuk, kalau memilih pilihan politik, pilihlah sesuai dengan kebutuhan jenengan, sesuai dengan pandangan idealisme jenengan. Yuk, tidak mau dibeli. Yuk, lawan kezaliman. Itu pasti akan banyak musuhnya. Gerakan-gerakan
cinta bangsa, cinta tanah air yang tidak jualan, itu akan banyak musuhnya. Gerakan-gerakan cinta tanah air, cinta bangsa, bela negara kesatuan Republik Indonesia, jihad fisabilillah seperti ini kira-kira akan banyak yang memusuhi. Saudara, siapa ini? Komen dong, kalau memang mau naik saya naikkan. Yang mau jadi host ini, siapa bang? Yang mau naik, nanti saya naikkan. Komen dulu ya. Biar saya paham siapa gitu. Oke, kembali lagi. Saya sampaikan kepada diri saya dan teman-teman sekalian. Yuk kita sama-sama berjihad untuk membangun bangsa dan negara ini secara serius. Kenapa harus serius? Tanpa keseriusan kita dalam membangun bangsa, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ombaknya sangat besar, ombaknya sangat tinggi. Kira-kira banyak pengkhianat-pengkhianat yang pengen berselancar. Kelihatannya mau berjuang. Tapi ternyata setelah terjadi adalah yang dicari adalah beras, baju, dan uang gitu kan. Kekuasaan, baju, beras, kekuasaan, dan uang gitu ya. Tidak sedikit gitu ya. Kalau saya mengajak, mari kita berjuang membangun bangsa ini secara serius. Bahkan sangat serius. Kalau kita tidak serius, ya kan berat, Mas. Serius. Kalau kita tidak serius terus, mau bagaimana? Membangun bangsa, kan kita semua punya keinginan nih. Saya sangat yakin, di antara sekian saudara-saudara ini, punya keinginan yang sama terhadap bangsa ini. Semuanya transparan, begitu kan? Semuanya tidak ribet, ya. Semuanya dimudahkan. Semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang mudah, begitu kan? Podo. Tidak ada pemaksaan dalam urusan pilihan politik. Begitu. Semua kan begitu mikirnya. Betul, Mbak Indriati 35, demi bangsa ini. Maka Mbak, izin saya juga sampaikan, ajak mari Mbak untuk berjuang. Mulai dari diri kita. Jadi mari kita mulai dari diri kita untuk berjuang membangun bangsa. Mulai dari diri kita. Semangatnya adalah no suap, begitu. Tidak mau menyuap dan tidak mau disuap. Tapi itu biasanya akan punya musuh. Itu butuh ketahanan jiwa kita. Karena ketika kita ngurus sesuatu kemudian dipersulit, kita muncul, tak suap sajalah biar selesai. Begitu. Menggunakan biro jasa dengan menyuap itu dua hal yang berbeda ya. Menggunakan biro jasa dengan menyuap itu dua hal yang berbeda. Karena kesibukan kita menggunakan biro jasa itu sah. Tapi karena pengen cepat kita datang kemudian kita menyuap petugas untuk mendapatkan sesuatu, itu yang tidak benar. Begitu. Ada, saudara-saudara, titik tertentu yang butuh subjektivitas. Sebuah contoh ini. Di sebuah lembaga pendidikan, ini mau mengambil seorang kepala sekolah. Ya. Ada empat
wakil kepala sekolah di situ. Setelah wakil kepala sekolah, naiknya kan kepala sekolah nih. Maka lembaga di atasnya, lembaga yang menaungi lembaga pendidikan tersebut, yayasan misalnya atau organisasi misalnya, mau memilih seorang kepala sekolah, salah satu caranya adalah memilih dari 4 orang ini kan, melihat track recordnya macam-macam. Tentu ada subjektivitas di situ. Jangan kemudian ketika subjektivitas kemudian, oh karena dia dekat di ini maka KKN. Tidak begitu. Tidak begitu caranya. Jadi subjektivitas itu tidak selalu salah. Subjektivitas itu bisa jadi boleh. Lihat situasinya. Kalau begini ini salah total. Saya pemenang pemilu. Saya punya banyak menteri. Lalu saya punya program. Yang saya rekrut itu adalah teman-teman saya semuanya. Nggak ngerti kapasitas atau tidak. Yang penting yang mau nurut sama saya ajak. Ini nih, tidak boleh. Ya, yang begitu-begitu itu yang tidak pas. Ya, mesti ada pola dong. Yang ngono ning ojo nemen-nemen ngono lho. Jadi begitu, Saudara. Kembali lagi. Mari kita bangun bangsa ini secara serius, mulai dari diri kita. Kalau ingin bangsa kita maju, kita mulai dari diri kita. Caranya bagaimana? Ya mulai dari diri kita. Pertama ya. Ya jangan mau menyuap, jangan mau disuap. Bagaimana Bang? Kalau ketika kita tidak mau menyuap, kemudian layanan kita dipersulit. Lawan, waduh, tidak dilayani. Bagaimana dilayani? Ale, Amel, terima kasih sudah bergabung. Makasih Amel ya, sudah bergabung ya di room saya. Siap, Mas Rosidi. Siap, terima kasih Mas Rosidi sudah bergabung. Tema kali ini adalah tentang membangun bangsa dan negara. Mas, Mbak. Saya mengajak kepada diri saya dan teman-teman semuanya untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Mulai dari diri kita. Caranya adalah, pertama, kita harus berjuang untuk membudayakan tanpa suap. Ini serius. Terima kasih tap-tapnya, terima kasih tap-tapnya Mbak Amel. Terima kasih, berkah selalu ya Mbak Amel ya. Terima kasih ya. Nah. Jadi, mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita kemudian tidak serius dalam berjuang, kita mengajak orang lain untuk berjuang, tapi kita masih membudayakan untuk suap. Ngapain? Kita ini serius apa tidak? Begitu. Berbagai pelanggaran mesti berani kita lawan. Tidak peduli sudah. Bangsa ini butuh perjuangan serius dari kita untuk menjadikan bangsa kita semakin baik. Bangsa ini butuh perjuangan serius dari kita untuk menjadikan bangsa ini semakin baik. Mulai dari kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk perjuangan ini. Yang pasti, 1,
Mulai dari diri kita, jangan membudayakan suap. Kalau ada lembaga manapun yang kemudian membudayakan suap, kita lawan. Caranya adalah manfaatkan jihad teknologi, jihad digital. Kita syuting, kalau tidak kita syuting, kita narasikan, kita mesti punya akurat, data akurat ya. Lek duwe bukti, lek gak duwe tarung wae begitu. Hindari fitnah. Ini biasa yang repot ya. Hindari individualisme kita. Ya. Kemudian kita jangan mau dibeli. Jangan mau dibungkam. Tarung saja. Visinya adalah visi keterbukaan. Kalau kita mau begitu, insya Allah, kita pelan-pelan sudah berjuang untuk membangun bangsa dan negara ini secara serius. Masalahnya, siapa saja yang mau. Karena itu bukan hal yang mudah, sesungguhnya. Membangun bangsa ini butuh mental, butuh keyakinan, butuh mental yang kuat. Ini serius. Butuh mental yang kuat untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Karena bullying terhadap pejuang itu akan sangat tinggi. Yusok. Itu yang masih bagus. Yang lain lagi, you memang sudah tidak mau uang. Begitu-begitu itu akan menyerang kita. Maka sebagai warga negara yang baik, mari kita berjuang membangun bangsa ini secara serius, secara konsisten, dan itu mulai dari diri kita. Hanya itu yang bisa saya ajarkan kepada saudara-saudara sekalian. Saya berharap mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi diri saya dan saudara-saudara semuanya. Sementara saya turun dulu, saudara-saudara sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf, saya izin undur diri dulu. Nanti kita sambung kembali untuk sesi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah, semangat membangun bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.